إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Faya ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni biimtisali awamiri wajtinabin nawahi, yaitu dengan jalan melaksanakan segala apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan menjauhi sejauh-jauhnya yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin, kaum mukminin di dalam rangka mengarungi kehidupan dunia ini, yakni untuk berbekal. Fatazawwadu, berbekallah kalian wahai kaum muslimin, kaum mukminin. Bekal apa? Apa bekal harta? Apa bekal kedudukan, jabatan dan lain sebagainya? Tidak. Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan, fa inna khairazat, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal, yakni dalam mengarungi kehidupan dunia sampai akhirat, adalah at-taqwa. Taqwa bahasa Arab, ya, diambil dari kalimat waqayaqi wiqayatan. Maknanya menjadikan satu penghalang, menjadikan satu penghijab, menjadikan satu pendinding antara diri kita dengan neraka Allah, antara diri kita dengan azab Allah. Di dalam ayat yang lain, dengan perintah yang sama, Allah Ta'ala panggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa diri kita beriman, tentu kita akan menoleh, tentu kita akan memperhatikan gerangan apa Allah memanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, dan ulama-ulama ahli tafsir yang lainnya, mereka mengatakan kalau Allah memanggil orang-orang yang beriman, maka setelahnya kalau tidak perintah ya larangan. Maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala panggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ku ini akar kata yang sama dari takwa. Wiqaya, waqayaki, wiqayatan, ki. Bentuk jamaknya ku. Maknanya apa?
Jadikan dinding, wahai orang-orang yang beriman, antara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadikan dinding, jadikan pembatas. Dan bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, ittaqillaha khaitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Maknanya jadikan pendinding, jadikan penghalang, ya, di mana saja kita berada, di tempat kerja kita. Maka di situ apabila ada jalan-jalan yang menuju neraka, ada lubang-lubang yang menyebabkan kita terseret ke neraka, maka kita harus tutupi, kita harus buntu itu. Di kantor kita, ya, di pasar, di jalan, ya, karena iblis sudah bersumpah di hadapan Allah dalam rangka menyeret manusia, yakni ke lembah jahanam. Karena iblis tidak rela kalau hanya dirinya yang ada di dalam neraka jahanam. Iblis mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Ya Allah, sungguh aku akan datangi manusia, aku akan goda manusia, aku akan seret manusia ke neraka jahanam dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan mereka, dari arah samping kiri mereka. Maknanya iblis akan menyeret manusia ke neraka jahanam dari segala arah dan segala cara. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala, yakni lindungi hamba-hambanya, yakni dengan diutusnya seorang rasul, diturunkannya kitab suci. Karena setelah iblis bersumpah di hadapan Allah untuk menyeret manusia ke neraka jahanam, terbukti Abuna Adam alaihissalam berhasil digelincirkan oleh iblis. Maka ketika Abuna Adam dan Ummuna Hawa diturunkan dari surga, maka Allah berpesan, "Qul nahbitu minha jami'a." Wahai Adam dan Hawa, turunlah kalian berdua dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka wahai Adam dan Hawa, apabila nanti datang petunjuk dariku, yakni berupa seorang rasul yang aku utus. Karena rasul umurnya terbatas, aku kasih kitab suci. Setelah sepeninggal rasul supaya umatnya bisa berpegang dengan kitab sucinya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka tidak akan ada rasa khauf, tidak akan ada rasa sedih dalam menghadapi kehidupan dunia sampai akhirat nanti. Ini jaminan dari Allah, ya, yang disampaikan lewat lesan para rasulnya. Dan kisah ini disebutkan secara rinci tentang Abuna Adam alaihissalam di dalam Al-Quran. Bagaimana sumpah iblis, bagaimana iblis hendak menyesatkan manusia supaya manusia ini waspada. Maka tidak ada jalan lain, yakni untuk bisa selamat dari dunia sampai akhirat. Tidak ada jalan lain supaya kita bisa selamat dalam melangkahkan kaki di dunia. Karena jalan dunia menuju akhirat cuma dua. Allah Ta'ala kabarkan, "Fama ba'dal haqqi illa dhalal." Maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Maka tidak ada setelah jalan surga kecuali jalan neraka. Maka tidak ada setelah jalan yang hak kecuali jalan yang batil. Tidak ada jalan alternatif menuju surga, tidak ada. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepada umat manusia umumnya, umat manusia khususnya kaum muslimin, kaum mukminin. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala takfu, dan jangan kalian ikuti wahai kaum muslimin, kaum mukminin, dalam rangka melangkahkan kaki di dunia menuju akhirat. Jangan kalian ikuti ma laisa laka bi'ilm, sesuatu yang kalian tidak punya ilmu, sesuatu yang kalian tidak tahu tuntunannya, sesuatu yang agama ini belum menjelaskannya. Jangan kalian ikuti. Jangan kalian sesuatu yang kalian tidak punya ilmu atasnya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang umat Islam tidak boleh melangkahkan kaki dunia tanpa ilmu. Karena ilmu yang datangnya dari Allah, yang disampaikan lewat lisan Rasulnya, ini adalah ilmu yang membimbing manusia, yang mengarahkan manusia ke jalan yang benar, yang membentengi manusia dari perangkap iblis dan jebakan syaitan. Nggak ada jalan lain. Maka Allah larang, jangan kalian ikuti sesuatu kalian yang tidak punya ilmu. Dan ilmu yang diturunkan oleh Allah lewat lisan Rasulnya adalah ilmu yang sempurna, yang mencakup segala aspek kehidupan, ada tuntunannya, ada syariatnya. Karena ilmu ini diturunkan kepada penutup para nabi dan utusan. Tidak ada Rasul lagi, tidak ada nabi lagi setelah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi Rasul, enggak ada lagi nabi. Nabi saja ditutup, apalagi Rasul. Maka enggak ada syariat lagi, enggak ada tuntunan lagi, enggak ada undang-undang lagi yang akan memperbarui. Dan kesempurnaan agama kita, kesempurnaan syariat yang datangnya dari Allah, ilmu yang diturunkan oleh Allah, ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala sendiri di dalam kitab sucinya. Ketika Rasul menjelang wafat, kira-kira 2 bulan setengah, tepatnya 81 hari, waktu haji wada, hari Jumat, sore harinya, malaikat Jibril turun menyampaikan surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yawma, pada hari ini, yakni haji wada ketika Rasul menjelang wafat. Akmaltu, aku telah sempurnakan. Lakum, untuk kalian semua, wahai kaum muslimin, kaum mukminin, dinakum, agama kalian. Wa atmamtu, dan juga aku sempurnakan alaikum, atas kalian, nikmati, nikmatku ini, yakni berupa sempurnanya agama Islam ini. Ini nikmat yang datangnya dari Allah, disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kaum muslimin, kaum mukminin tidak perlu cari syariat lagi. Kaum muslimin tidak perlu cari undang-undang lagi. Kaum muslimin tidak perlu cari tuntunan lagi. Yang datangnya dari Allah, disampaikan lewat lisan Rasulnya, itu semuanya ada tuntunannya, ada syariatnya. Bahkan seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi ditanya oleh seorang musyrikin Quraisy, "Ya Salman, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'?" Wahai Salman, apakah nabimu dulu ketika hidup mengajari kamu segala sesuatu tentang kehidupan ini, syariatnya, aturannya, hukumnya, undang-undangnya? Jawab sahabat Salman, "Ajal, na'am ya, 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-khira'ah." Kami diajari oleh Rasul ketika beliau masih hidup segala sesuatu tentang kehidupan ini. Syariatnya, hukumnya, aturannya, undang-undangnya, sampai buang hajat saja lengkap. Ya, karena iblis sudah menyatakan akan menyeret manusia ke neraka jahanam dari segala arah dan segala cara. Dari arah depan. Ya, oleh para ulama dijelaskan arah depan ini yang ketok melok-melok, yang ada di hadapan kita, istri kita, anak kita, harta kita, jabatan kita, ini nanti yang geret kita ke neraka jahanam. Lewat situ iblis. Maka jika kita tanpa tuntunan, tanpa petunjuk Allah di dalam mensikapi harta kita, di dalam mensikapi istri kita, anak kita, ya pangkat kita, kedudukan kita, kita akan diseret lewat situ. Terlebih lagi umat akhir zaman. Ya. Banyak sekali yang terjadi sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Rasul. Ketika ilmu sudah diangkat,
orang Islam tidak faham tentang syariat Islam lagi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat. Min baini yadis sa'ah, menjelang kiamat. Min asratis sa'ah, sebagian tanda kiamat, ayurfa'al ilm, diangkatnya ilmu, diangkatnya Al-Quran, apalagi sunnah. Wa yunzalul jahal, kebodohan diturunkan. Umat Islam sudah tidak faham agamanya. Umat Islam tidak faham kitab sucinya. Umat Islam tidak faham sunnah nabinya. Maka ketika itu Rasul gambarkan situasinya. Badiru bil a'mali sholihah fitanan. Bersegeralah kalian wahai umat akhir zaman. Untuk beramal soleh, beramal ibadah. Kalau ada kesempatan ngaji, ngaji. Kalau ada kesempatan sodako, sodako. Kalau ada kesempatan yakni puasa sunnah, puasa sunnah. Kalau ada kesempatan sholat malam, sholat malam. Fitanan, karena nanti akan datang fitan. Fitan bentuk jamak dari fitnah. Fitnah maknanya ikhtibar, ibtila, imtihan. Ujian, cobaan yang berturut-turut. Yakni apa? Dari segala arah dan dengan segala cara akan menguji umat ini. Rasul gambarkan kakita illal mudlim, seperti potongan malam yang hitam pekat. Lihat diri sendiri tidak bisa, lihat tangan sendiri tidak bisa, cahaya tidak ada, ilmu tidak ada, yang menerangi kita tidak ada. Maka kondisi waktu itu umat Islam, yusbihur rajulu mu'minan, pagi masih mukmin, pagi masih sholat, wa yumsi kafiran, sore hari sudah kafir. Iman dengan kekafiran sangat dekat. Wa yumsi mu'minan, pagi harinya masuk mukmin, yusbihu kafiran, sore hari sudah kafir. Kenapa? Apa sebabnya? Yabi'u dinahum bi'aradi minad dunya. Salah satu sebab Rasul jelaskan menjual agamanya dengan dunia, ya, dengan pangkatnya, jabatannya. Ya, agama Islam dihancurkan, agama Islam dilecehkan, harus mengadu domba umat Islam karena hanya jabatan, karena hanya kedudukan. Dekat sekali dengan kekufuran. Belum lagi kalau kita buka yang namanya HP, yang namanya jawal, di situ banyak sekali kekufuran-kekufuran yang kita apabila tidak punya ilmu, maka kita akan terjebak di dalamnya menjadi kufur seketika. Banyak. Oleh karena itu Allah melarang jangan kalian melangkahkan kaki di dunia ini tanpa ilmu. Karena ketika ilmu diambil baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau menggambarkan umat ini terseret ke arus mana. Rasul jelaskan semuanya. Karena ini agama yang sempurna. Semuanya sudah dijelaskan oleh Rasul. Bahkan Rasul pernah berkhutbah habis sholat subuh. Datang waktu duhur, berhenti sholat duhur. Setelah sholat duhur, naik mimbar lagi, ceramah lagi sampai asar. Sholat asar, setelah sholat asar, ceramah sampai maghrib di bulan Ramadan. Bayangkan. Ya. Khutbah ceramah itu mulai habis subuh sampai maghrib. Kalau kita teler sudah, ya, di situ sudah tidak mungkin mampu. Ya, ini para sahabat. Katanya sahabat a'lamuna akhfaduna, yang paling tahu tentang kejadian akhir zaman. Ya, mulai zaman Rasul sampai kiamat, itu yang paling hafal ceramahnya Rasul. Ya, itu yang orang yang paling alim tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi. Rasul sudah jelaskan semuanya itu untuk umat akhir zaman, untuk kita. Walaupun kita tidak berjumpa dengan beliau, tidak bertatapan muka dengan beliau, tapi kita saksikan kebenarannya. Iman kita semakin tambah terhadap beliau. Iman kepada Rasul semakin bertambah. Kenapa? Kita saksikan kebenaran-kebenaran itu ada di hadapan kita. Beliau mengatakan yusiku antaza'a alaikumul umam. Hampir-hampir saja tiba waktunya kalian akan dijadikan bancaan oleh umat-umat yang lainnya, oleh orang-orang kafir. Ketika Rasul bersabda begini, ini kondisi umat Islam, yakni apa? Sudah berhasil
mengalahkan Persia dan Romawi. Persia dan Romawi sudah ketakutan, dua superpower waktu itu. Rasul mengatakan demikian sehingga sahabat kaget. Ya Rasulullah, kenapa kok kita itu jadikan bancaan? Bahkan Rasul katakan, kama tada'al al-aqlatu ila qas'atiha, seperti orang mengerumuni makanan di dalam satu lengser, talam yang cukup 9 orang, itu namanya qas'ah. Ya, itu demikian. Jadi dikerubuti seperti makanan itu. Ya. Ini. Sehingga sahabat tanya, awamin kilatan nahnu yauma idin ya Rasulullah. Apakah sebabnya karena kami ini kilah, sedikit, minoritas ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, la bal antum yauma idin katsir. Bahkan kalian waktu itu mayoritas. Mayoritas dijadikan bancaan oleh sang minoritas. Kenapa tidak punya kekuatan? Ya, sampai lihat itu di YouTube itu. Upaya memecah belah umat, mencabik-cabik umat itu sangat dahsyat sekali. Satu kelompok diadu yang lain, ini yang benar dijatuhkan. Kita lihat itu. Ya, makanya kalau tidak punya ilmu, kita tidak bisa nyaring mana yang benar. Ya. Kita sudah dikasih pelajaran tentang peristiwa WTC. Ya. Tentang ISIS. Tentang Al-Qaeda, di balik itu mereka itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Yang bikin itu Yahudi untuk menjelekkan, menjatuhkan Islam. Terutama yang jenggoten itu. Ya, terutama yang pakai cadar. Yang celananya cingkrang. Ini yang tidak dijatuhkan. Peledakan bom Bali. Siapa? Di balik itu siapa semuanya? Ternyata Amerika, Inggris, supaya apa? Dikesankan seluruh dunia Islam itu teroris. Barusan saja muncul itu ya, sesajen ditendang. Apa Islam mengajarkan begitu? Kalau ini non-muslim tidak mungkin dilakukan. Itu haknya pemerintah. Kalau itu sesama muslim tidak juga mungkin dilakukan. Kecuali nasihat dulu. Tapi kenapa dimunculkan? Ya, kenapa dimunculkan? Biar orang yang anti-anti sajen ini takut. Padahal di dalam Islam diharamkan sajen itu. Ya, semua sepakat itu. Bahkan di dalam muktamar NU tahun berapa itu ada keputusan sajen itu haram bagi warga NU. Lah itu demikian. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya umat akhir zaman kembali kepada sunnah Rasul, kembali kepada tuntunan Rasul. Biar selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman. Ya, itu demikian. Maka tanpa filter, tanpa saringan, ya, maka nanti kita akan, yakni apa? Kemasukan pemahaman-pemahaman mereka entah 10%, 5% itu sudah dipastikan. Oleh karena itu setiap muslim wajib mengilmui tentang agamanya, tentang Tuhannya, tentang kitab sucinya. Wajib mengilmi supaya tidak salah langkah. Nah, itu demikian. Jadi supaya tidak jadi gampang diadu domba, dipecah belah. Ya. Ini sehingga terjadi benturan sesama muslim. Yang menghentikan pengajian juga orang muslim. Ya, itu demikian. Ini jelas-jelas dari Yahudi. Ya, ini jelas-jelas peninggalan dari penjajah Belanda dengan politik divide emperor. Itu begitu, satu diinjak, satunya diangkat. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Oleh karena itu Allah berpesan kepada umat Islam, jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Di dalam menerima berita, maka harus tabayun dulu, harus dicek dulu, jangan ditelan mentah. Ya, ini menyalahkan begini, ini begini, jangan ditelan mentah, dicek dulu siapa. Ternyata yang menyampaikan berita itu dari orang-orang liberal, maka ada tendensi liberal. Ya, kalau yang menyampaikan itu orang-orang sosialis di balik itu, maka ada tendensi sosialis dan seterusnya. Makanya umat Islam harus waspada. Umat Islam harus hati-hati apabila tidak ingin apa yang dikhawatirkan Rasul terjadi. Maka kita harus menjaga diri kita dengan ilmu yang datangnya dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Faya ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yakni bi imtisali awamiri wajtinabin nawahi, yaitu dengan jalan melaksanakan segala apa saja yang diperintahkan oleh Allah taala dan Rasulnya. Dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena hanya dengan itu kita bisa membentengi diri kita dari api neraka. Dari jebakan iblis ya, dan perangkap syaitan. Hanya dengan itu tidak ada jalan lainnya. Akan tetapi untuk bisa laksanakan itu, maka jalannya cuma satu, yaitu ilmu. Ya, oleh karena itu Allah melarang umat Islam melangkahkan kaki di dunia tanpa ilmu, tanpa tuntunan yang datangnya dari Allah, yang disampaikan lewat lisan Rasulnya, yang diterima para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang belum tercampur filsafat, yang belum tercampur adat, yang belum tercampur khurafat, bid'ah, takhayul dan lain sebagainya, yang masih murni, yang masih asli dari sumbernya. Maka kalau agama ini tidak murni, agama ini tidak asli, maka Islam tidak akan bisa menjadi rahmat. Maka dampak dari syariat itu tidak akan ada. Maka kalau obat itu yakni sudah tidak asli lagi, maka khasiatnya tidak akan ada. Oleh karena itu yang menjadi incaran, yang menjadi sasaran dari mereka orang-orang yang tidak senang kepada Islam, ya, yang Allah sudah bocorkan di antaranya walan tardha angkal yahud walan nasara, tidak akan ridho selamanya kepada kalian wahai umat ini, selamanya pakai kalimat lan. Ya, tidak hanya zaman Rasul sampai zaman sekarang pun. Siapa al yahud wan nasara? Yakni Yahudi dan Nasrani. Di balik tidak senangnya Islam itu mereka. Ya, itu kok tahu tandanya Ustadz? Iya, karena mereka tiupkan anti Arab. Ya, anti Arab itu maka tidak ada yang anti Arab kecuali Yahudi. Kenapa? Karena Nabi yang mereka sangka Nabi akhir zaman, penutup Nabi para utusan itu dari Yahudi, ternyata bangsa Arab yang Allah kehendaki, ya, yang Allah pilih dari bangsa Arab. Maka di sini dendamnya mulai zaman dulu sampai sekarang. Maka kalau ada suara-suara anti Arab, ya, suara-suara tidak senang dengan Arab macam-macamnya, yang diidentikan dengan radikal dan macam-macam, itu sebetulnya pesanan-pesanan Yahudi. Itu demikian. Ya, cuma lewatnya macam-macam. Ya, kalau dahulu yang nyampaikan di dalam Al-Quran al-malak. Malak itu apa? Orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang tinggi. Mutrof. Orang yang mulia, yang punya kekayaan, itu yang nyampaikan. Nggak mungkin para pemulung menyampaikan, nggak mungkin. Ya, mereka itu jadi corong-corongnya. Oleh karena itu wajib umat Islam untuk mengilmui tentang ini semua, sehingga tidak terjebak, yakni dalam langkah-langkah mereka itu, bisa selamat sebagaimana yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beritahukan ketika beliau masih hidup. Nih, mulai zaman Rasul sampai hari kiamat Rasul sudah ngasih tahu nanti umatku akan jadi begini, 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 jalan keluarnya begini. Dikasih tahu semua oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita tidak mau mengikuti petunjuk Rasul, alamat yang dikhawatirkan Rasul terjadi. Akan tetapi para jamaah sekali lagi,
Tidak semudah apa yang kita ucapkan dan tidak seringan apa yang kita bayangkan. Banyak umat Islam yang tahu syariat, tahu tuntunan, tapi berapa banyak mereka yang tahu itu tidak mampu melaksanakannya. Ya, banyak umat Islam yang tahu itu perbuatan dilarang. Kalau dilakukan dosa dan nantinya akan diadab dengan nerakanya, tapi berapa banyak orang yang tahu itu masih berkubang di dalamnya. Para pezina yang ada di lokali saja kalau kita tanya, Mas, waktu sampean zina sadar tidak berbuat dosa, sadar? Orang yang selingkuh ketika membawa istrinya orang sadar nak kalau dia berbuat dosa? Dia akan jawab sadar. Orang yang korupsi tatkala dia korupsi kalau kita tanya sadar enggak? Sadar. Ya, dia sadar. Kenapa enggak dihindari? Enggak mampu. Karena itu hidayah itu taufik haknya Allah. Seorang ustadz, seorang kiai hanya nyampaikan ini hak, ini batil, ini benar, ini salah. Ini jalan surga, ini jalan neraka. Hanya sebatas itu. Tapi kemampuan untuk mengikuti itu datangnya dari Allah. Sampai paman Rasul sendiri tidak mampu ngasih petunjuk pamannya. Akhir hayatnya tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai Rasul katakan, ya ammi kul la ilaha illallah uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, nanti aku akan bela di sisi Allah. Tidak mampu. Oleh karena itu marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, mampu melihat yang benar itu benar dan diberi kemampuan untuk mengikuti kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita yang batil, yang salah itu salah, dan semoga Allah taala memberikan kekuatan kepada kita supaya bisa menjauhi kebatilan tersebut. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa khdhul man khadalad din wansur man nasaraddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.